Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, bertemu kembali dengan saya pada pelajaran PPKN hari ini. Ya, kita sudah masuk pada bab 3 yang kaitannya dengan yang judul babnya adalah disiplin itu indah. Disiplin itu indah. Nah, kalau semua orang disiplin, maka hidup ini akan menjadi indah. Kenapa? Ya, karena ada keteraturan dalam hidup. Apa sih disiplin itu? Ya, sekali lagi, disiplin itu apa sih? Disiplin itu adalah sikap. Ya, sekali lagi, disiplin itu adalah sikap. Nah, sikap apa? Sikap yang sesuai dengan aturan atau kaidah atau norma. Nah, di kelas 7 dulu kita sudah banyak belajar tentang norma, ya. Ada 4 macam norma apa saja? Ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan ada norma hukum. Ya. Di belakang itu semua ada yang namanya adat istiadat, ada yang namanya kebiasaan. Nah, itu juga menjadi warna kaidah, warna aturan, warna norma yang ada di Indonesia. Nah, sikap yang didasarkan kepada kaidah atau norma itulah disebut dengan disiplin. Contoh yang paling mudah adalah tata tertib yang ada di sekolah. Jadi, kalian di sekolah harus datang 15 menit sebelum bel berbunyi. Maka kalau kalian melakukan kedatangan ke sekolah itu 15 menit sebelum bel berbunyi, itulah disebut dengan disiplin. Hari Senin menggunakan pakaian biru putih. Hari Kamis menggunakan pakaian batik. Hari Jumat menggunakan pakaian muslim. Itu aturan mainnya. Nah, kalau itu dilakukan, maka kalian sudah disebut dengan disiplin. Bagaimana dengan di masyarakat? Pak RT membuat aturan setiap warga tidak boleh membuang sampah tidak pada tempatnya. Maka kalau semua warganya membuang sampahnya di tempat sampah yang sudah disediakan, itu disebut dengan disiplin. Gimana dengan bernegara? Mengendarai sepeda motor harus menggunakan helm. Nah, kalau itu dilakukan, maka itu disebut dengan disiplin. Nah, sekali lagi, disiplin itu adalah sikap, ya, sikap yang tindakannya itu didasarkan kepada aturan. Nah, jadi aturan ini menjadi panglima, aturan ini menjadi standar, aturan ini menjadi acuan untuk melaksanakan sikap-sikap di dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya disiplin. Loh, kenapa sih peraturan itu dibutuhkan? Ya, manusia, kita ini manusia, ya. Manusia itu punya keinginan, punya kebutuhan. Ya, ada keinginan, ada kebutuhan. Yang disebut kebutuhan itu kalau sekedar kita memenuhi kebutuhan hidup. Makan itu kebutuhan. Tetapi makan yang enak itu adalah keinginan. Memiliki baju, punya baju, pakai baju itu kebutuhan. Tetapi kalau minta baju kepada orang tua harus mereknya yang bagus, itu namanya keinginan.
Ya, jadi sangat berbeda antara kebutuhan dan keinginan. Nah, kenapa orang perlu aturan? Pada saat orang ini ingin memenuhi keinginannya, kalau tidak ada aturan, bagaimana kalau setiap orang, jumlah orang kan banyak sekali. Setiap orang ingin memenuhi keinginannya, maka kadang-kadang itu bisa terjadi benturan-benturan. Bisa terjadi kesalahpahaman antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Nah, supaya setiap manusia yang memenuhi kebutuhan dan keinginannya ini menjadi tertib, teratur, maka dibutuhkanlah yang namanya aturan, norma, kaidah, ya, aturan. Sekali lagi, tadi ada di masyarakat itu ada apa? Ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan ada norma hukum. Nah, norma hukum itu, hukum yang berlaku di negara kita, itu disebut dengan hukum positif. Semua hukum yang ada di Indonesia disebut dengan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan. Nah, siapa yang membuat ini? Yang membuat ini adalah pejabat yang berwenang. Siapa yang berwenang untuk membuat peraturan dan perundang-undangan di Indonesia? Ada dua, ya. Satu, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ini punya kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Satu lagi adalah Presiden. Presiden juga punya kewenangan, punya hak untuk membuat peraturan perundang-undangan yang semuanya nanti diatur, ya, tata caranya diatur di dalam undang-undang khusus. Undang-undang yang khusus mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, ini tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan. DPR bikin undang-undang, Presiden bikin undang-undang, dibahas di dalam sidang-sidang di DPR. Lalu kenapa kemarin ketika DPR menyetujui undang-undang tentang Cipta Kerja atau undang-undang Omnibus Law, istilah kerennya begitu, kok ribut masyarakatnya? Oh, ternyata membuat undang-undang itu tidak mudah, ya. Prosedurnya, prosesnya begitu panjang, begitu lama, yang semuanya harus dapat, ya, nanti kalau kita sudah mulai belajar asasnya dan prinsipnya, ya, undang-undang itu dibuat harus bisa mengayomi masyarakat, ya, jangan justru malah membuat ribut. Undang-undang itu dibuat harus memberikan kepastian hukum, ya, tidak boleh ambigu, tidak boleh multitafsir dan sebagainya. Nanti kita pelajari, ya, lebih lanjut. Nah, peraturan dan perundang-undangan Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kan banyak aturan perundang-undangan Indonesia itu, mulai dari Undang-Undang Dasar, kemudian ketetapan MPR, ya. Ya, jadi ada banyak sekali, ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 itu disebutkan nanti, ya. Ada Undang-Undang Dasar, ada TAP MPR, ya, ada undang-undang atau Perpu, peraturan pengganti undang-undang, ada peraturan presiden, Perpres, ya. Kemudian
ada peraturan pemerintah. Ya, sekali lagi, ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini biasa disingkat dengan PP gitu ya. Peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ya, peraturan presiden, kemudian ada perda, peraturan daerah provinsi, dan ada perda kota atau kabupaten. Nah, ini macam-macamnya nih. Di belakang itu nanti ada peraturan menteri, misalkan menteri juga bisa membuat peraturan, ya, permen, peraturan wali kota, perwal. Nah, jadi banyak sekali ya. Tapi yang utamanya adalah ini yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi banyak sekali, sehingga apa? Sehingga setiap aturan-aturan ini supaya menjadi baik, supaya menjadi tidak tumpang tindih, maka diatur, ya, jangan sampai antara aturan yang satu dengan aturan lain justru bertentangan, atau ada dua undang-undang yang mengatur hal yang sama, itu juga tidak bisa. Ya. Gimana prinsipnya, gimana asasnya, nanti saya akan saya ajarkan lebih lanjut, ya. Nah, sekarang supaya lebih mudah memahami, kalian saya berikan tugas, ya. Kalau di negara kan ini ada aturannya banyak ini, ya. Ada berapa ini? Jadi ada banyak aturan mainnya. Nah, sekarang bagaimana dengan di keluarga kita, di lingkungan keluar? Bagaimana dengan di masyarakat? Apakah juga ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh kita semua? Nah, oleh karena itu tolong saya berikan tugas, ya. Silakan dicari masing-masing 5 saja. 5 aturan ada dalam keluarga, 5 contoh aturan yang ada di dalam masyarakat. Nanti dijawab melalui Google Classroom, ya, atau ditulis di kertas kemudian difoto, sampaikan ke saya. Ya, sekali lagi, contoh aturan, ya. Contoh aturan, contoh norma, contoh. Oh ya, satu lagi, aturan di sekolah. Nah, ini juga cari 5 saja aturan di sekolah. Silakan nanti kalian dicari kemudian dijawab melalui Google Classroom atau melalui kertas, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah dalam setiap menerima pelajaran-pelajaran dari Bapak Ibu guru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.